Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin alladhi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jamaah majlis ilmu yang ana muliakan, semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada antum semua dan juga kesehatan lahir dan batin sehingga bisa beribadah maksimal kepada Allah tabaraka wa taala sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil khusus segenap mengurus MT Syakirin, semoga senantiasa dijaga oleh Allah. Allah berikan umur yang barakah dan majlis yang kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah tabaraka wa taala atas dakwah tauhid ini, sehingga Allah tambahkan timbangan kebaikannya kepada para pengurus MT Syakirin. Dan semoga keluarga kita juga Allah jadikan keluarga yang soleh dan solehah yang kelak akan bersanding bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jannahnya Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita semua insyaallah. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala karena lahir dari ummi kita yang muslimah, dari aba kita yang muslim. Karena tentunya nikmat beragama Islam adalah nikmat yang sempurna yang Allah berikan kepada kita semua. Dan di atas itu berjalan menjalankan syariatnya Allah tabaraka wa ta'ala ala sirati mustaqim, di jalan yang lurus, dan wa fi sirati mustaqim, di dalam jalan yang lurus. Tentunya lurus bukan berarti tidak ada rintangan, karena semakin lurus rintangannya semakin banyak. Yang belok itu enggak perlu ada rintangan karena sudah belok, ya. Tapi antum jangan menantang biar ada rintangan. Tapi ketika datang rintangan, maka la yadurhum man khadalahum, maka tidak ada masalah, tidak akan menjadikan madarat siapapun yang merintangi. Tetap kita akan dhahirin alal haq, akan terus memunculkan, mendakwahkan hak ini sampai kapan? Sampai malaikat maut datang menjemput kita semua, dan mudah-mudahan diwafatkan di atas tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Kaidah agung atau 10 kaidah agung dalam ibadah. Kenapa kita membahas tentang ibadah atau ubudiyah? Berarti pelakunya, subjeknya sebagai hamba yang menghamba kepada Rabbul Alamin Allah Jalla Jalaluh. Kenapa mesti menghamba? Karena memang Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan kita semua untuk menghamba kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada yang lain, tujuan Allah menciptakan kita manusia untuk menghamba kepadanya dengan sebenar-benarnya. Ya, dengan sebenar-benarnya. Maka perlu ada kaidah yang jelas. Agar apa?
agar penghambaan kita kepada Allah tabaraka wa taala tidak ada intrik-intrik justru yang menghalangi penghambaan kita untuk mendapatkan ganjaran dari Allah tabaraka wa taala. Dalam arti lain, ketika kita menghamba kepada Allah tabaraka wa taala tidak berdasarkan karena hawa nafsu dan juga tidak berdasarkan cara-cara yang muhdas, bid'ah. Gitu ya. Karena di Indonesia ini ada orang yang minta ampun itu setahun sekali. Ada orang yang minta ampun kepada Allah setahun sekali. Paham gak antum? Paham gak? Setahun sekali. Kapan itu? Tadi malam. baru paham ya? Tadi malam itu. Nisfu Rajab. Lah boleh dong, yang lain kan juga punya nisfu. Nisfu kan separuh kan. Setiap 30 berarti separuhnya berapa? 15. Seandainya Sa'ban ini 29, separuhnya berapa? 14 setengah, berarti bukan tadi malam. Kemarin jam 12 malam. Kenapa? Karena toh Sa'bannya berapa? 29. Kalau 28 makin liar aja Pak. Kalau ibadah tanpa tuntunan itu kaidah ya liar. Apa liar itu? Ya puyang, pusing gitu kan. Nanti mengadeng-adeng gitu kan, seperti itu. Dosanya banyak, minta ampunnya setahun sekali. Ya kan? Datangnya aja sebelum adzan maghrib Pak. Saking biar Allah nyebutnya kita ahli ibadah. Kata Allah, ente kemana aja kemarin ente? Kan gitu kan? Biar dikata ahli ibadah. Semoga Allah berikan hidayah. Ana sih berani ngomong di sini aja. Sana ya dibubarin nanti. Lagi musim kan. Ana juga kemarin baru dapetnya pengajian Ana di stop. Baru 1 bulan. Padahal ngajinya Sirah Nabawi. Sirah Nabawi ya, di stop juga. Ustaz, khotib dan kajian maghrib itu ya sekarang Ustaz gak lagi ngisi, gak boleh lagi ngisi. Ya alhamdulillah gak ada masalah. Gak ada masalah. Ini Asakiri masih luas kan? Nah, nanti mesti ditutup ya di sini aja ngaji. Apa susahnya kan? Back to start, kembali kepada awal. Insyaallah kan gitu kan. Tutup. Ada yang ditutup tapi minta khutib Jumat. Ustaz jawab, bukannya di stop. Kok minta khutbah Jumat? Kan gitu kan? Menganeh. Ibadah nggak boleh aneh-aneh Pak. Ibadah itu mesti jelas. Itu yang muqaddimah pertama. Nah lalu kemudian penghambaan kita kepada Allah tidak boleh ada intrik-intrik, baik itu yang muhdats ataupun berdasarkan hawa nafsu. Kenapa? Karena Rabbul Alamin Allah Jalla Jalaluh telah mengutus suri tauladan kita untuk kita contoh dalam ibadah, yakni Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa? Ya, kurang apa? Kurang akal kalau yang mencari yang lain. Kurang apa coba? Kurang kerjaan kalau mencari suri tauladan yang lain. Kurang apa lagi? Kurang akal, kurang kerjaan. Enggak lah, anak gak tega bilang kurang ajar. Ya kurang ajar juga. Ya kan gitu kan. Ya sengaja kan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Allah katakan sungguh, lam litahqiq. Sungguh Allah telah menjadikan Muhammad SAW itu sebagai uswah untuk dijadikan suri tauladan dunia dan juga akhirat. Tidak boleh mengatakan semoga kita mendapatkan syafaat Nabi tapi hidupnya gak sesuai dengan contoh Nabi. Ya kan? Kenapa langsung aja semoga dibangkitkan bersama Fir'aun dan Abu Jahal? Kan itu lebih jelas, lebih realistis, gitu ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, yang pertama tentang kaidah kita di dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, yakni bahwa ibadah itu termasuk perkara yang tauqifiyah, yakni semua ibadah sudah ditentukan oleh siapa? Allah tabaraka wa taala. Apa yang ditentukan itu?
waktunya, caranya, sifatnya, ukurannya, sebabnya. Kita ulang ya. Dari sebab dulu, sebabnya. Ya, sebabnya sudah ditentukan oleh Rabbul Alamin Allah Jalla Jalaluhu. Tidak boleh ada yang ujuk-ujuk beribadah, katakanlah sholat antara maghrib dan isya 2 rakaat. Tiba-tiba rakaat yang pertama baca Al-Ikhlas sebanyak 1000, rakaat kedua 500, ya kan? Dengan sebab kata mereka dengan membaca sholat seperti itu maka dosa setahun yang lalu itu akan diampuni dan semua hajat dunia itu akan dikabulkan oleh Allah. Itu sebabnya mereka melakukan sholat 2 rakaat, Al-Ikhlas 1000 pertama, 500 yang kedua. Sebab itu sudah ditentukan oleh Allah. Tidak boleh membuat sebab yang baru itu kan. Kalau membuat sebab yang baru ya bid'ah namanya. Ya kan? Padahal di waktu yang lain dah ada tuh sholat kayak begitu. Kalau mau jujur tanya, pernah gak antum sholat sunnah sebanyak 50 rakaat? Pasti jawabannya belum pernah. Terus kapan maunya? Kayaknya gak kepikir deh Ustadz. Jawabannya kayaknya gak kepikir deh Ustadz. Untuk apa? Sholat sunnah sebanyak. Padahal kalau kita paham para salaf juga pernah melakukan itu. Bahkan orang yang paling banyak melakukan sholat sunnah adalah Imam Bukhari. Kenapa? Setiap beliau mau menulis satu hadis, beliau sholat sunnah dulu rakaat. Ribuan sholat sunnahnya beliau, gitu kan? Tapi ini tiba-tiba, apa bahasa lain tiba-tiba tuh? Ujug-ujug ada sholat sunnah yang dikaitkan dengan sebab tertentu, gitu kan? Ini yang bid'ah. Dan tadi malam banyak, ya, baca Yasin dengan sebab tertentu. Yasin pertama apa? Ya kalau mantan tuh ngaku aja lah, maksudnya. Yasin pertama biar apa? Diampuni dosanya. Yasin kedua biar apa? Rezekinya dimudahkan. Yasin ketiga biar umurnya panjang dan kok cuma 3 yang diminta? Kenapa enggak 10 gitu? Gitu ya? Ini membuat sebab tertentu. Padahal dalam kaidah yang agung ibadah itu adalah langsung dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menyangkut kepada apa? Sebabnya. Ya kan? Subuh itu ya waktunya di waktu apa? Subuh ditentukan sebabnya. Ya kan? Sebab jamarat ditentukan, sebab mabit ditentukan, sebabnya miqat juga ditentukan. Semua dah boleh Pak mencari sebab-sebab yang lain selain yang telah ditentukan oleh Allah. Itu sebabnya. Waktunya. Ibadah itu waktunya ditentukan. Ya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu sudah dipandukan kepada orang-orang yang beriman. Mauquta, waktunya ditentukan. Subuh, ya kan? Waktu subuh, zuhur ya, asar ditentukan waktunya. Tidak boleh ada yang nyeleneh sealim apapun, sesoleh apapun. Salat subuh jam 1 siang. Ketika tanya, antum sholat apa? Subuh ke jam 1. Ana lagi enak nih iman nih. Ya gak boleh. Itu taufikiyah itu gitu. Sudah ditentukan sebab dan waktunya. Boleh gak Pak? Bapak ibadah haji di bulan Rajab. Saya daftar haji Pak. Haji apa? ONH plus. Bulan apa mau hajiannya Pak? Rajab. Boleh? Sudah ditentukan waktunya, ya kan? Harinya pun bahkan sudah ditentukan. 2, sebab waktu. 3, cara. Cara ditentukan. Sholat sunnah caranya gimana? Jelas Pak. Kurban juga caranya sudah ditentukan, gitu kan? Ini cara. Kaifiyah sholat itu kita sudah ditentukan. Bahkan Nabi katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ini ibadah tuh sudah ditentukan sebabnya, waktunya, caranya. Muncul cara-cara yang lain yang bahkan lebih aneh daripada keanehan yang biasa.
Ada kan? Ada orang yang tasawuf aja sampai melengkung, Pak. Tahu gak tasawuf melengkung? Melengkung, ya bukan tunjuknya, badannya begini tuh. Sampai kalau kita lihat dari sisi kanan, kiri, rapat ke kanan semua kalau tasawuf akhir tuh. Kenapa? Karena begini semua. Memang ada ajarannya gitu, caranya tasawuf begitu. Ya, semua kan ke sini, melengkung aja. Ya kan? Padahal cara sudah ditentukan. Kalian sholatlah kala Nabi sebagaimana aku. Itu cara kaifiyah. Ya. Bukan cuma itu coba. Makan pun caranya kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi sudah ditentukan caranya. Sebab waktu, cara, ukuran. Ukurannya ibadah itu juga sudah ditentukan. Sholat subuh berapa rakaatnya? Kalau bapak lagi benar-benar soleh, iman naik, boleh gak ditambah 3? Loh antum 3 subuh ini, iman anak tuh lagi bagus hari ini, sudah bagus baru dapat gusuran lagi. Jadi subuhnya berapa? 3 ditambah. Nanti dapat lagi imannya bagus lagi jadi berapa? 4. Duhurnya berapa? 8 bisa jadi. Gak bisa. Lagi enak, gak enak, banyak duit, gak punya duit. Beras naik harganya atau turun, tetap subuh ukurannya berapa? Rakaat, Pak. Ya, tetap 2 rakaat kan gitu kan. Ya, pun dalam urusan qashar juga subuh yang 2 udah boleh 1. Ya, itu sudah batasnya maksimal, Pak. 2. Ya kan? Yang 4 baru boleh potong 2. Yang 3 tetap 3 gitu. Nggak usah nawar, sudah. Sebab waktu, cara, ukuran, jenis ada ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah jenisnya. Apa diantaranya, Pak? Zakat fitrah. Apa jenis yang ditentukan oleh Nabi? Dengan apa? Uang apa beras? Beras. Kurban, jenis hewannya tentukan enggak? Ya kan, semiskin apapun boleh gak kurban dengan entong, bebek, marmot? Ada yang tahu marmot? Marmot tuh kakaknya tikus, adanya kelinci. Ya marmot itu enak dagingnya, Pak. Ya kan? Dulu zamannya Santi Kobong, anak suka nyuri itu, nggak usah ditiru. Ya kan? Yang dicuri punya kiai lagi. Santri dulu memang kurang ajar. Makanya sekarang jadi santri juga kurang ajar. Kurang ajarnya gimana, Pak? Ngaji yang benar dibubarin. Memang di dulunya kurang ajar. Ya anak kan pelakunya, Pak. Maksudnya curi marmot. Dulu belum ada bubar-bubarin, nggak ada. Sekarang aja. Ya mudah-mudahan nggak lama lagi lah. Apa tadi tuh? Jenis. Ya. Jadi sebab, waktu, cara, ukuran, jenis. Ya, ini semua sudah ditentukan dan tidak boleh mencari sebab lain, jenis lain, ukuran lain, waktu yang lain, cara yang lain. Sudah serahkan kepada siapa? Allah, karena Allah semua yang sudah ngatur. Ini kaidah yang penting, Pak. Kaidah yang penting. Masa ada puasa itu harus maghrib gak boleh buka? Bukanya kapan? Subuh. Ini kan caranya bertentangan. Tapi ada yang begitu kan? Mana ada puasa itu udah boleh makan enak, tapi makanan jadi umbi-umbian. Dari mana puasa kayak begitu? Ya kan? Buka puasa boleh maghrib, tapi bukanya dengan apa? Ketela. Ya, apalagi itu? Bolet. Ya kan? Ya gitu-gitu. Kayaknya daging tuh haram deh. Ada orang yang puasa tertentu yang halal diharamkan. Aneh kan? Tujuan puasa juga jelas beda, Pak. Biar kalau hujan gak basah, ya bisa panas gak kepanasan, ya kan? Kalau ke laut juga bisa jalan di atas air. Alhamdulillah kita hidup di 2024, Pak. Itu semua kita gak pakai puasa hari ini, pakai duit. Gak pakai puasa tapi pakai duit. Gimana caranya, Pak? Pengen nyebrang laut gak? Tanpa nyentuh air gimana caranya? Naik kapal, pakai duit. Alhamdulillah kan?
Bisa terbang di udara, gampang kasih puasa. Pakai apa? Fulus. Mau berapa silakan pilih. Lion Air apapun silakan pilih. Fulus. Bersyukur kita Pak. Sudah dimudahkan maka jangan cari cara-cara yang nyeleneh. Ya bahasa nyeleneh kan? Ya sudah Pak. Pengen gak kepanasan ya bawa mobil. Kalau gak punya mobil pakai payung kan gitu kan? Enak Pak. Pal jalan gak nyentuh tanah gampang. Pakai sepatu, pakai sendal. Apa sih ribet amat hidup? Aduh, pengennya berantem aja. Ya enggak begitu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jelas kaidahnya, Allah menghendaki kemudahan untuk kita semua, tidak menghendaki kesulitan. Jangan dimudah-mudahkan, jangan dipersulit. Itu yang pertama. Mau bikin yang lain, serahlah. Serah ya. Yang kedua jamaah sekalian, kaidah yang kedua, bahwa kaidah beragama itu bahwa ibadah memiliki dua simpul. Ibadah memiliki dua simpul. Yang pertama, ayyakuna hada syai'u mimma yuhibbullahu. Simpul yang pertama dalam ibadah, sesuatu yang kita akan dijadikan sebagai ibadah kepada Allah harus sesuatu yang yuhibbuhullah, yang dicintai oleh Allah. Saat pertama. Jadi kalau kita mengatakan saya ibadah, tanya dulu, apakah Anda mau mengatakan ibadah tersebut dicintai oleh Allah atau tidak? Itu. Contoh, ibadah yang paling ringan apa? Hah? Dzikir. Senyum. Senyum. Dikit harus pakai di kalimat apa aja kan? Kalau senyum enggak, senyum aja Pak. Itu ibadah. Apakah senyum itu dicintai oleh Allah? Satu, jelas. Tapi kaidah yang kedua harus masuk. Wa ayyakuna mimma syara'ahu. Senyum itu harus senyum yang disyariatkan Allah. Senyum ibadah, tapi tidak semua senyum harus. Senyumnya itu adalah senyum yang disyariatkan Allah. Contoh, bapak-bapak senyum kepada istri orang lain, tetap ibadah enggak? Pernah gitu enggak? Sering ya kan boleh, ya kan? Senyum itu ibadah, tapi kalau senyumnya untuk istri orang lain itu tidak disyariatkan. Paham gak kira-kira? Jadi gak bisa, ya ini kan baik, itu kan ada tuh kaidahnya tuh kan. Dari mana tuh kaidah itu? Dari negeri mana tuh? Ini kan baik, masa gini aja gak boleh? Itu kan senyum itu ibadah, tapi tidak semua senyum disyariatkan Pak. Bapak keluar rumah Pak, mau ke masjid, senyum sepanjang jalan, ibadah gak tuh? Majnun iya. Tidak semua senyum itu disyariatkan. Dicintai iya, tapi tidak semua senyum Masya Allah, tidak semuanya. Sholat itu ibadah, ibadah. Tapi ibadah sholat yang mana yang Allah syariatkan, kan gitu Pak. Antum sholat tarawih besok, mana yang disyariatkan? 23 10 menit atau 23 3 jam? Yang mana? Kalau mau milih tetap 23-nya nih. Hah? Nggak ada, orang yang 23 dulu, baru nanti bikin yang 11. Ya kan? Tapi oke lah yang 11 deh. Yang 11 10 menit atau yang 11 1 jam. Ya kan? Yang mana tuh yang disyariatkan? Sama tarawih disyariatkan. Tarawih yang mana yang tarawih ibadah, tapi tarawih yang disyariatkan seperti apa? Kan itu penting. Tarawih adalah ibadah, tapi ibadah tarawih itu harus ibadah tarawih yang disyariatkan. Yang 11 tuh 10 menit kan syariatnya dari mana? Untuk mengkalkulasi hitungan bacanya pun juga kita bingung. Baca surah apa kalau 11 kemudian 10 menit? Ada yang berani gak antum bawa kendaraan itu? Sekarang jangankan sholat, di tol saja sudah ada CCTV Pak yang membatasi kecepatan kendaraan kita, apalagi untuk akhirat, itu kan? Kalau antum tetap dipacu tidak sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, bisa benjol, bisul, masuk rumah sakit dan mati dalam keadaan sul khotimah.
Bisa dipahami? Ya. Dan besok itu antum sebagai pelakunya semuanya. Menjalankan apa? Salat yang disyariatkan. Salat ibadah, tapi tidak semua salat yang disyariatkan itu, yang tidak disyariatkan menjadi ibadah. Hanya salat yang disyariatkan saja yang menjadi ibadah. Mudah-mudahan antum besok bisa 1 juz setiap malam salat tarawihnya. Ya, sebelum antum meninggal. Kan pasti mau meninggal semuanya kelihatan. Ya, sebelum meninggal ngalamin sekali aja sholat tarawih setiap malam satu. Kenapa? Nasnya ada. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang mana yang paling utama sholat malam. Nabi jawab, tulul kunut, yang lama berdirinya. Apa maksud lama berdiri itu? Panjang bacaannya. Lama berdiri, kalau gak baca apa-apa ngapain? Ya kan? Lama berdiri, tulul kunut, lama berdirinya. Surahnya panjang yang dibaca, ayatnya panjang. Ya kan? Tapi kadang-kadang kok nggak berani, nggak mau. Kenapa sih? Ya kan? 1 juz 1 jam 15 menit, akhi. 1 juz 1 jam 15 menit. Itu. Kalau antum mau jujur, pernah gak antum ngobrol bercanda dengan istri dan anak antum 1 kali duduk 1 jam lamanya? Pernah? Lebih dari 1 jam? Berasa capek enggak? Happy kan? Ini berkomunikasi, bermesraan dengan Rabbul Alamin Allah Jalla Jalaluhu dalam qiyam malamnya. Kenapa bilang pegel? Kenapa bilang capek? 1 jam. Bahkan sholat qiyam seperti boleh sambil duduk. Boleh tuh? Jadi kalau di sana Tangerang ada yang 1 juz, Bapak datangi bawa kursi, jangan lupa kursi lipat. Kenapa? Karena umurnya baru 45 tahun. Loh Ustaz kok 45 bawa kursi? Urusan ibadah tuh 45 tahun tua katanya. Tapi jalan-jalan 60 tahun tuh muda. Ngaku deh. Ibadah tuh 45 banyak yang dirasa ya. Kalau jalan-jalan 60 yang dirasa hilang semua. Pak, gak pegel lagi. Aneh nih. Ini sudah 2 kilo lebih gak pegel tuh kaki. Giliran sholat, ya Allah, dengernya aja udah pegel. Mau insya Allah jamaah sekalian tahun ini kita akan coba 1 juz. Itu baru dengar, aduh pegel ya. Udah pegel duluan. Turunan siapa itu model itu? Ya, bismillah. Bismillah. Jadi pertama, sesuatu itu dalam ibadah diikat dengan kaidah harus perkara yang dicintai Allah. Kedua, yang dicintai Allah itu juga harus yang disyariatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baru itu bernilai apa? Ibadah. Gak semua bisa kayak gitu ya, tapi ya kaidahnya memang harus seperti itu. Yang ketiga, al-ibadatu laha ruknani. Ibadah itu memiliki 2 tiang, 2 rukun. Ya, ibadah itu memiliki dua rukun. Yang pertama, ghayatul mahabbati, yakni puncak cinta. Ghayatul mahabbati, puncak cinta. Ini bukan cinta monyet, tapi puncak. Masya Allah. Ibadah itu Pak, dan itu wajib ada. Setiap yang menghamba ya kepada kekasihnya mesti muncul ghayatul mahabbah, puncak cinta. Artinya puncak cinta di atas segala-galanya kecintaan kepadanya. Masya Allah. Di atas segala-galanya kecintaan kepadanya. Bahasa anak mudanya ya, gunung akan ku daki, lautan akan ku seberangi, bahkan kaos kaki pun akan ku jual bila ia tidak ada sarana untuk sampai kepada si dia. Itu cinta orang miskin itu. Masa jual kaos kaki? Tapi dilihat dari pengorbanannya gitu kan. Ghayatul mahabbah Pak. Ya, yang kedua apa? Ghayatul dzulli, ya kan? Puncak kehinaan dan ketundukan kepada yang dicintainya. Ghayatul dzulli,
puncak kehinaan dan ketundukan kepada yang di. Pokoknya kalau kata dia A, udahlah rasanya gimana, udah nggak ada apa-apanya, pokoknya A. Ya Allah. Iya. Ana nanya nih, antum semua nih. Antum kalau dicuekin sama istri, kira-kira takut apa enggak? Ini yang gagah-gagah ana nanya. Bila dicuekin sama istri, gak ditegur, gak dibuatin makanan, takut gak? Gak berani ya. Ya, gak takut ya. Takutnya apa ya Ustaz, takut? Emangnya perempuan tuh apa namanya? Cuman satu. Antum gak sombong. Walaupun satu susah nyarinya. Sohe ya? Iya, sohe lah, susah nyari Pak. Tuh. Yang nawinin antum itu kan, nawin apa? A sampai Z-nya, sampai si nawinin bahwa anak itu kalau tidur tuh ngorok, kata istri antum, pokoknya laba salah. Pakai bahasa Arab lagi, pokoknya ngorok gak masalah, ya kan? Aku siap terima apapun adanya. Kan yang cari yang itu susah kan? Yang susah. Jadi antum jangan bermudah-mudahan, enggak apa-apa Ustaz. Gampang, perempuan banyak. Tapi yang siap menerima antum sedikit. Belum apa nanya gajinya berapa, kan repot. Ya. Tapi yang sudah ngaji gak ada yang gitu Pak, cuman dominan aja. Gak ada, cuman dominan, ya kan? Kalau sudah cinta, dua muncul Pak. Dan dalam ibadah harus ada, wajib ada kata para ulama, ghayatul mahabbah wa ghayatud dulli. Puncak kecintaan dan puncak apa? Ketundukan dan kehinaan. Pokoknya ya gimana sih? Kan ada suami itu Pak, begitu bangun tidur istrinya bilang, "Bi, bikinin kopi." "Iya siap." Itu suami bikin kopi untuk siapa? Istrinya. Ya, kopi belum disodorkan ke siapa? Ke istrinya udah bilang, "Jangan lupa cuci piring ya." "Iya." Belum juga cuci piring, "Sekalian baju ya." "Iya." "Sekalian beras habis masak." Itu suami bilang, nunduk aja iya. Kurang ajar betul tuh suami itu. Itu namanya ghayatud dulli. Suami berada di puncak apa? Ketundukan dan kehinaan, menghinakan diri di hadapan siapa? Istrinya. Padahal ghayatul mahabbah dan ghayatud dulli hanya untuk siapa? Allah. Karena kita hamba. Coba Pak, kalau ada istri disuruh bikin kopi, suami disuruh bikin kopi sama istrinya nurut, kira-kira ada udang di balik apa itu? Gorengan. Di balik mana? Supaya apa? Kalau gak nurut takut apa? Ya nanti kalau gak nurut gak dibikinin nasi kan itu. Ada rasa apa? Takut kan? Konsekuensinya takut untuk apa? Tidak diberikan belas kasihan oleh siapa? Istri. Allah apalagi. Maka wajib kata ulama, di syarat yang ketiga ini, nasihat yang ketiga, ada ghayatul mahabbah wa ghayatud dulli. Kenapa? Khawatir kalau Allah itu memutuskan rahmatnya kepada kita. Kalau Allah memutuskan rahmatnya kepada kita, maka ma shallaina wala sumna, kita nggak bisa sholat, nggak bisa puasa. Kenapa? Karena terputus dari apa? Rahmat taufiknya Allah, sehingga kita diputus tidak bisa beribadah kepada Allah. Karena kita bisa beribadah itu atas apa? Rahmatnya Allah. Maka ghayatul mahabbah wa ghayatud dulli wajib ada dalam jiwa seseorang ketika dia beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya para ulama memberikan nasihat kepada kita para fuqaha itu, ya, salat itu harus tumaninah. Tumaninah fi'liyah, yakni perbuatannya, dan juga tumaninah qalbiyah, apa namanya? Hatinya. Kenapa? Ketika tidak tumaninah dua perkara ini, maka dia akan memalingkan kecintaan kepada kekasihnya. Gitu kan? Kalau masyghul dengan yang lain berarti terputuslah kecintaan kita dengan siapa? Kekasihnya. Padahal kita sedang menghambakan diri kepada Rabbul Alamin, Allah Jalla Jalaluh. Ya, maka sholat kan mesti bersih, ya kan? Wangi, ya kan? Supaya apa? Supaya nggak ada gangguan dalam sholat. Pun tetangga kita dalam sholat mesti seperti itu. Nggak boleh bau bawang, bau jengkol, pete, itu kan, lusuh badannya, pakaiannya, kumuh pakaiannya, tidak boleh.
Ini orang-orang yang paham sunnah itu tidak boleh berpakaian lusuh ketika ibadah. Yang bagus, ya, yang bagus. Kenapa? Allah perintahkan, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, pakailah oleh kalian pakaian yang indah-indah, yang bagus-bagus. Inda kulli masjid, ay inda kulli salatin. Setiap kita melaksanakan apa? Salat yang bagus. Ya. Itu kaidah keberapa? Keempat ya. Goyatul mahabbah dan goyatul dhulli. Kaidah yang keempat, al-ibadatu laha syartani liqabuliha. Ibadah itu memiliki dua syarat untuk bisa diterima. Ibadah memiliki dua syarat untuk bisa diterima. Yang pertama, al-ikhlasu lillah, ikhlas semata-mata karena Allah. Rabbul Alamin Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di surah Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, ibadah itu taklif yang Allah taklifkan kepada kita, hambanya. Nah, di dalam pelaksanaan ibadah itu, ya, di dalam kita melaksanakan ibadah, ada yang namanya melaksanakan ibadah, melaksanakan sebagai amarnya, perintahnya. Ada juga berupa ibadah yang menjauhi larangannya. Kira-kira bila perbuatan itu ada amar dan ada juga nahi, perintah dan larangan, bukankah itu ujian? Ujian ya, ujian. Maka di surah Al-Mulk tadi, orang yang ikhlas karena Allah itu dalam ibadah adalah yang ahsanu amala. Ketika melaksanakan perintahnya ahsanu amala, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketika meninggalkan larangannya juga dengan ahsanu amala, ditinggalkan dengan sebaik-baiknya. Itu ikhlas namanya. Anda ulangi ya. Kaidah ikhlas di surah Al-Mulk tadi, ketika melaksanakan perintahnya dilaksanakan dengan ahsanu amala, ketika meninggalkan perintahnya juga ditinggalkan dengan ahsanu amala. Gitu. Jadi kalau ahsanu amala dalam apa namanya, melaksanakan perintahnya berarti kan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau dikatakan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, berarti gabungan dari niat, tujuan, kecintaan, dan tawakal. Niat, tujuan, kecintaan, dan tawakal. Itu dilaksanakan dengan ahsanu amala, niatnya dengan sebaik-baiknya niat, tujuannya dengan sebaik-baiknya tujuan, kecintaannya dengan sebaik-baiknya kecintaan, tawakalnya dengan sebaik-baiknya tawakal. Empat ini harus ada. Baru dikatakan dia melaksanakan perintah dengan ahsanu amalah. Kita ngobrol sedikit. Kalau antum besok bulan puasa, mana yang paling menyenangkan antum ketika berbuka atau ketika sahur? Tidak apa-apa, jujur aja. Ketika buka atau sahur? Buka. Kenapa? Lapar sih, semua juga lapar. Emang lapar tuh kalau puasa aja. Ini kita belum makan juga lapar kan? Lapar juga kan? Nah, kalau dikatakan bahwa syarat ibadah yang punya ikhlas, dan ikhlas itu ketika melaksanakan perintahnya harus ahsanu amala, berarti baik itu sahur ataupun buka tetap harus ahsanu. Jangan hanya maghrib saja senangnya, sahur pun mesti apa? Senang juga. Tapi kan enggak sampai Ramadan kemarin, enggak tahu Ramadan yang sekarang. Mestinya senang ketika berbuka, usahakan harus senang juga ketika, baru itu namanya ahsanu amal, ikhlas namanya. Mudah-mudahan gitu ya. Mang sahur tuh gak sukanya kenapa ikhwan? Ngantuk ya. Itu satu.
Ada lagi apa selain ngantuk, apa gak sukanya sahur? Malas ya. Kemudian Pak, gak suka makan, ya gak masalah. Ya harus minum. Ya kalau gak makan gak minum ya gak boleh. Kenapa? Karena Nabi katakan tasahharu. Diperintahkan untuk apa? Bersahurlah kalian, makan sahur. Karena dalam sahur ada apa? Diperintahkan Pak. Nabi tidak memerintahkan jenis makanannya, jenis minumannya. Yang penting makan sahur saja. Apapun yang dimakan, apapun yang diminum, sahur. Ukurannya berapa? Tidak ditentukan. Ya, jamur yang harganya 1 kilonya 100.000 ya mahal juga. Tafadhol, itu sunnah, harus diusahakan. Jangan hanya berbuka saja. Kalau cuma berbuka bahagianya, nggak ada bedanya puasanya orang yang 60 tahun dengan anak yang 6 tahun. Yang 60 dengan yang berapa? 6 tahun, sama-sama. Yang 6 tahun itu bahagia ketika kapan? Berbuka. Yang 60 tahun ketika sama kelasnya dong. Nah, itu ya. Yang kedua, ahsanu amala ketika meninggalkan larangannya harus disikapi dengan apa? Sebaik-baiknya, sesenang-senangnya, sebahagia-bahagianya. Allah melarang kita ketika puasa apa? Siang harinya makan, minum, bersetubuh. Meninggalkan itu Pak harus sesenang-senangnya, sesuka-sukanya, sebahagianya. Itu namanya ahsanu amalah. Jangan gini, gara-gara puasa nih akhirnya ninggalin makan tempe. Nah itu kan gak ahsanu amalah. Ada juga yang gitu. Ini dilakukan baik puasa wajib atau puasa sunnah. Puasa sunnah pun kan dilarang makan dan minum. Kenapa? Karena itu termasuk yang membatalkan puasa. Antum ketika puasa Ayyamul Bid kemarin bertamu, disuguhi nasi kebuli, antum bilang gara-gara puasa nih ya, akhirnya kita gak makan. Itu kan namanya gak ahsanu amalah. Tetap apapun kondisinya, menjauhi apa yang Allah larang demi tercapainya ibadah itu dengan ikhlas, harus ahsanu amal. Ini kan kita ngobrol ini kan ringan tuh Pak. Tapi kalau qadarullah wa masyafa'ala, tiba-tiba Bapak diajak main sama saudara Bapak ya ke rumahnya dan bertepatan dengan malam sholat tarawih gitu kan, tiba-tiba saudara Bapak gak bilang tarawihnya berapa rakaat, berapa juz, langsung Bapak bismillah makmum. Ya begitu Bapak sholat ya samar-samar lah, samar-samar. Kedengaran imam baca tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Kok belum ruku ya? Perasaan itu sudah lama, padahal itu sudah 2 juz itu. Ya sudah 2 juz. Di situ Bapak harus ahsanu amala dalam melaksanakannya, dan ahsanu amala tidak gerutu. Meninggalkan untuk apa? Gerutu. Ahsanu amala bilang, Masya Allah kapan lagi nih 3 juz, ini baru 2 juz. Itu namanya meninggalkan ngegerutu dengan ahsanu amala. Kan belum pernah datang ujian kayak begitu. Belum pernah. Mudah-mudahan nanti datang. Jangan-jangan ketika meninggalkan tukang gerutu tuh gak bisa dengan ahsanu amala. Iya, udahlah paksain aja lah. Pokoknya besok tuh kapok. Habis itu apa? Marah sama saudaranya. Ente itu kalau apa-apa ngomong dong sama anak, kasih tahu bahwa di masjid ini sholat tarawihnya 2-3 juz 1 rakaat. Dimarahin saudaranya. Gitu kan. Ya kalau Ramadan gak usah pakai perasaan lah. Sholat tarawih itu, sholat sunnah itu gak usah pakai perasaan, ya kan? Lah kan 1 juz itu kan gak banyak loh Pak. Ya, maka imam harus tega di bulan Ramadan. Harus tega di bulan Ramadan. Biarkanlah bengkak-bengkak kakinya gak ada masalah. Main bola aja bengkak, futsal aja bengkak gak marah. Futsal bengkak obatin, futsal lagi gitu kan. Sholat bengkak gak sholat lagi Pak. Kan aneh. Ini kaidah yang pertama, syarat untuk diterima ibadah harus apa? Ikhlas. Ikhlas ketika melaksanakannya ahsanu amala. Ikhlas ketika menjauhi apa yang Allah larang dengan ahsanu amala. Bahkan kata Fudail bin Iyad, beliau mengatakan
akhlasuhu wa aswabuhu. Kata beliau, amalan yang terbaik itu adalah ketika ikhlasnya paling baik dan benarnya paling baik. Ikhlasnya paling baik, benarnya paling baik. Kata beliau, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya sebuah amal itu apabila dia ikhlas tapi gak benar, maka ibadahnya gak diterima. Ikhlas aja tapi gak shawab, gak benar, gak diterima. Bagaimana kalau dibalik? Wa in kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Dia sudah benar caranya tapi gak ikhlas, lam yuqbal. Yang diterima mana? Hatta yakuna khalisan wa shawaban. Ibadah yang diterima adalah ketika dia hatinya ikhlas, caranya shawab, benar, baru diterima. Gak ada antum kok kayak begitu sholatnya, yang penting ikhlas. Enggak. Ya, sholatul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang penting ikhlas. Itu gak shawab, ikhwan. Ya kan, gak shawab. Sampai makmumnya serbak, amin. Itu ikhlas tapi gak, bahkan itu tidak menggambarkan ibadah yang ikhlas. Dua, ikhlasun wa shawaban. Ikhlas dan benar. Ikhlas gak cukup, mesti benar. Benar gak cukup, mesti ikhlas. Itu syarat diterimanya ibadah. Banyak kan yang pakai dalil itu, yang penting ikhlas. Banyak, kayaknya paling ikhlas aja. Padahal Nabi yang paling ikhlas, ya kan? Nabi yang paling ikhlas, sholat sunatnya bengkak-bengkak. Kita yang katanya sudah ikhlas, gak pernah bengkak. Gak pernah. Saking apanya Pak? Saking ikhlasnya apa saking apanya? Saking ringannya. Saking ringannya. Baik. Syarat yang kedua adalah mutabaah. Ya, syarat yang kedua mutabaah, yakni berittiba kepada Rasulullah SAW dalam perkara apa? Kaifiyah, tata caranya. Kenapa dikatakan mutabaah? Karena Nabi itu yang paling tahu, dan Nabi bukan cuma paling tahu, yang bisa ditiru. Gitu. Kalau Nabi cuma paling tahu gak bisa ditiru, gak mungkin Pak. Beliau paling tahu cara beribadah karena beliau langsung ditunjuk oleh Allah, tetapi juga beliau dijadikan sebagai uswah, bisa dicontoh. Maka dalam hadis itu redaksinya ada sami'atu, ada ra'aitu, kata sahabat, ada aku mendengar, aku melihat. Semua yang didengar, semua yang dilihat itu bisa ditiru dan dicontoh. Paham? Bisa ditiru dan dicontoh. Baca atau ibadah yang paling utama atau waktu yang mustajabah di bulan Ramadan, salah satunya adalah waktu menjelang berbuka puasa. Antum sudah sami itu mendengar khabar dari Nabi alaihissalam bagaimana Nabi menunggu waktu berbuka. Ya, jelas kan? Kalau bahasa Tangerangnya, Ana telah jelaskan di beberapa tempat bahwa Nabi dan para sahabatnya kalau buka puasa kayak kita juga ngabuburit. Ngabuburit Pak. Ya, cuman cara ngabuburitnya beda. Bagaimana cara ngabuburit Nabi dan para sahabatnya? Duduk di mihrabnya atau di masjidnya sambil menunggu waktu maghrib dengan apa? Membaca Al-Quran, memperbanyak beristighfar, bertasbih kepada Rabbul Alamin Allah Jalla. Itu cara mereka. Dan dipastikan Nabi dan para sahabatnya ketika menunggu waktu maghrib dengan baca Quran tidak memegang remote. Tidak apa? Karena gak ada apa? Gak ada TV, gak ada radio. Kalau sekarang ada orang-orang mutakhirin belakang ini tetap baca Quran tapi di tangan kanannya pegang apa? Remote. Baru satu ayat atau satu ain pindahin dari Indosiar kemana? Barangkali ada yang duluan. Gimana? Mutabah apa enggak? Ya enggak. Kalau enggak TV, radio, ya kan? Radio putar lagi AM, FM. Barangkali AM belum adzan, di FM sudah. Beneran Pak, pas ke FM Allahu Akbar, langsung buka
Ternyata baru sampai la ilaha illallah ada suara, inilah cara adzan yang benar. Belum maghrib ternyata sedang belajar bagaimana cara adzan, ya kena prank gitu ya. Hati-hatilah kalau antum masih kayak begitu. Itu namanya puasanya mualaf. Puasa yang baru masuk Islam. Mutabaah. Semua diajarkan caranya itu, ya kan, oleh Rasulullah sallallahu alaihi, dan tanpa itu ikhwan, maka jelas kalau tidak ada hilang syarat salah satunya, maka jelas ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Itu. Baik, kita lanjut. Yang keberapa? Ada 5, ada 6, ikhtilaf. Ini ya. Ibadah, kaidah ibadah yang kelima, al-ibadatu tanqasimu ila aqsamin bi'tibaratin. Ibadah itu bisa diklasifikasikan, ditinjau dari beberapa sisi. Pertama, kalau ditinjau dari sisi datnya, ibadah punya datnya. Dari sisi datnya ada 2, yakni fi'liyah dan tarkiyah. Dari sisi datnya ibadah ada 2, fi'liyah yakni yang diperintahkan untuk dilaksanakan, ada juga tarkiyah, ada yang diperintahkan untuk ditinggalkan. Ibadah juga kan? Dari sisi datnya ada yang diperintahkan untuk dilaksanakan, ada juga perintah itu dalam bentuk apa? Untuk ditinggalkan. Di sisi apa? Datnya. Contoh misalkan, antum naik mobil, kendaraan umum, ya, di situ ikhtilat antara laki-laki dengan perempuan. Bahkan gak jarang antum menatap wajah perempuan. Itu perintah agama di situ disuruh tetap kita jalani atau ditinggalkan. Di situ dalam bab tadi, dijalani atau ditinggalkan? 2 perintah di sini berlaku, Pak. Tetap dilaksanakan. Yang kedua juga kenapa? Karena ibadah atau perkara yang berkaitan dengan ikhtilat di kendaraan itu bukan haram secara datnya. Ini kan cerita datnya. Tapi itu haram karena akan menjerumuskan. Datnya gak haram. Apakah naik mobil kayak gitu haram gak? Enggak kan? Ya, apakah kumpul sama perempuan itu pada datnya haram? Enggak, Pak. Tapi itu haram karena akan menjerumuskan. Mana dalilnya? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisata wa sa'a sabila. Ya kan? Nah, masalahnya kapan itu boleh dilaksanakan, Pak? Bila ada hajat. Bila ada apa? Kebutuhan. Kira-kira antum boleh melihat perempuan ya karena ada hajat kapan? Yang ajnabiyah, bukan istri antum, itu udah halal semua. Ya, bukan istri antum, ya bukan muhrim itu, ya kan? Tapi antum hajatnya situ boleh, ya bukan mahramnya di situ, tapi boleh. Kapan itu, Pak? Suami? Bukan itu yang dimaksud. Ketika nador. Ketika nador. Nador itu kata Nabi boleh melihat yang memang boleh dilihat. Kenapa? Karena bukan yang haram datnya. Kapan boleh? Ada hajat. Ada hajat itu apa? Untuk dinikahi gitu kan, supaya bisa dilihat apakah dia termasuk yang punya lawn warna bening ataukah ada cacat gitu kan, boleh dilihat. Tetap ada keharamannya enggak? Enggak, gitu kan? Haramnya kapan, Pak? Kalau tidak ada hajat. Iya kan? Kalau tidak ada hajat. Berbeda dengan keharaman datnya di riba. Riba itu datnya haram, Pak. Ya, dat riba itu haram. Misalkan gini, antum mau kerja, naik bis umum, kereta, campur baur dengan perempuan, iya kan? Solusinya apa? Mungkin beli mobil atau motor, tapi gak punya duit. Akhirnya apa? Niatkan kredit, tapi kredit riba. Kira-kira mana yang diambil? Tetap naik umum atau kredit? Umum haram karena apa tadi? Menjerumuskan. Riba haram karena apa? Datnya. Milih yang mana?
Tapi tetap butuh, tetap harus kerja. Yang madorotnya lebih, berarti yang mana? Kata siapa sedikit kau terus-terusan? Artinya Pak, betul itu. Tetap memilih yang mana tadi? Yang haramnya karena menjerumuskan, bukan haram karena datnya. Tapi boleh yang haram karena datnya antum juga laksanakan. Kapan? Bila dua syarat terpenuhi. Satu, bila yang darurat tadi, karena darurat kan, yang darurat tadi setelah kita berinteraksi dengan darurat, maka sifat daruratnya hilang. Itu syarat pertama. Kalau misalkan gini, antum haus sehingga gak ada minuman kecuali khamar, tetap boleh diminum Pak karena darurat. Asal setelah minum khamar maka hausnya hilang, bukan bertambah haus. Satu. Syarat yang kedua, maka tidak menimbulkan madarat yang lebih besar. Kalau habis haus minum khamar, apa yang terjadi? Mabuk. Jelas kan madaratnya lebih, berarti tidak ada kehalalan madarat apa? Madarat dengan meminum khamar. Madarat Pak, sehingga harus makan daging babi. Boleh dengan dua syarat. Hilang madaratnya, tidak menimbulkan madarat yang lebih besar. Lapar Pak, nggak ada apa-apa di hutan, makan babi. Hilang laparnya? Alhamdulillah, selesai Pak. Nggak ada, ini sisakan untuk asar. Itulah kan madarat namanya. Ketagihan. Doyan. Tapi kalau sudah habis makan daging babi, tambah sakit, tambah apa, maka tidak boleh madarat tersebut dengan menghalalkan makan apa? Nah, babi. Maka ibadah dari datnya dilihat. Ada yang fi'liyah. Bentuknya apa? Perintah untuk dilaksanakan. Yang kedua dari datnya ada bentuk larangan untuk ditinggalkan. Itu kaidahnya. Kayak yang tadi nanti usul fikih, nggak usah antum pikirkan itu, ya, mikir yang sekarang aja. Yang fi'liyah dan tarkiyah, yang bentuknya dari datnya perintah dan bentuknya larangan. Ada dua. Sholat tadi, ya sudah. Dari mana? Aqwalun wa af'alun muttatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Sholat dimulai apa? Ucapan sampai salam, itu kan dengan syarat yang sudah ditentukan. Apa itu? Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Berarti sholatnya fi'liyah, ya. Ibadah datnya yang kedua, meninggalkan makan dan minum ketika sholat adalah tarkiyah. Dilihat dari segi datnya. Itu. Zina itu haram dari segi apa? Datnya. Maka meninggalkan zina itu ibadah. Dari segi apa? Datnya tarkiyah. Maka antum selama ke kantor menjauhkan diri dari apa? Bergesek-gesekan. Kemudian antum punya jabatan komisaris apa di kantor, tidak mengangkat sekretaris perempuan, dan antum niatkan untuk apa? Supaya tidak terkena zina. Maka selama antum menjauhi itu dinilai ibadah. Kenapa? Ibadah dari sisi datnya tarkiyah. Menjauhkan diri apa? Terjerumus kepada dosa. Masya Allah. Kalau dilihat di sini Pak, maka seluruhnya aktivitas kita sebetulnya bernilai apa? Ibadah, baik yang fi'liyah atau tarkiyah. Kan hanya dua Pak, yang dilaksanakan dan yang hanya dua, gak ada lain kan, gak ada yang abu-abu kan. Jarang yang di tengah itu antara dilaksanakan dengan tidak. Ada gak? Tidak ada, tetap dua itu datnya, yang ditunaikan dan yang ditinggalkan. Gak ada, gak ada kan. Pak sholat berarti yang bedakan. Belum, nanti makan dulu, nonton TV dulu di tengah-tengah. Tidak ada antara yang dilaksanakan dengan yang ditinggalkan. Ini dari segi datnya. Kedua, dilihat dari segi atau bi'atibari muta'alliqiha, ya, bi'atibari muta'alliqiha, dilihat dari segi keterikatannya, ta'alluqnya antara kita dengan perintah tadi. Dalam ta'alluqnya ini ibadah dibagi dua, yakni ibadah yang sifatnya zahiriyah, zahir, dan batiniyah. Ta'alluqnya yang zahir dengan yang batin. Sehingga para ulama memberikan kaidah gini. Wal aslu anna jinsal ibadati al batinati afdalu min jinsil ibadati ad-dhahirati. Kata para ulama,
pada dasarnya jenis ibadah yang batin itu lebih utama daripada jenis ibadah yang lahir, gitu kan? Karena idza khalat minal ibadati al batinati takunu qalilatal athari au adimatal athari. Terkadang kata beliau, ibadah itu yang zahir tanpa muncul dari ibadah yang batin awalnya, maka bisa mengurangi pahalanya atau bahkan sama sekali tidak mendapatkan pahala. Contoh, antum sebagai agnia orang kaya, kemudian sedekah 100 juta, dohirnya berapa tadi? 100 juta, tapi batinnya ibadah ta'aluk batinnya, biar saya dapat pujian orang yang kaya, atau orang yang dermawan, atau orang yang paling banyak besar sedekahnya. Cacat apanya begitu? Cacat ibadah batinnya, lahirnya gak cacat Pak, ibadah batinnya cacat. Maka kata para ulama, bila ibadah lahir itu ya tidak dibarengi dengan ibadah batin, terkadang mengurangi pahalanya atau sama sekali tidak mendapatkan pahala. Yang kaya tadi kira-kira Pak, dengan niat ibadah seperti itu dapat pahala enggak? Kenapa? Ibadah batinnya yang enggak ada, yang rusak. Tapi kalau dibalik, seorang yang fuqara atau masakin berinfak 1000, yang tadi 1 juta, 100 juta, ini 1000. Tapi dari sininya ibadah batinnya betul-betul apa? Tulus Pak, tulus sama sekali. Boleh jadi dia ibadah yang lahirnya 1000-nya itu mendapatkan pahala 1 atau 10 atau 700, bahkan sampai tidak teriak. Kenapa? Karena lurus ibadah batinnya sehingga bakal lurus juga ibadah lahirnya. Ini segi ta'aluk dengan apa? Ibadah dua, segi ta'aluknya yakni lahir dan juga batin. Maka kata para ulama, yang terpenting, yang paling utama itu adalah ibadah diperlukan kebersihan ibadah batin, ya kan, baru lahir. Kenapa? Karena batin itu yang akan merusak ibadah yang lahir, ya. Termasuk dalam puasa. Puasa itu kan semuanya orang nggak tahu puasa apa enggak ya, karena itu ibadahnya gabungan antara lahir dengan batin. Itu dari segi apa? Ikatannya, ta'alluqnya. Yang ketiga, ibadah dilihat dari segi bi'atibari hukmiha, yakni bi'atibari hukmiha, dari segi hukumnya. Datnya sudah, ta'alluqnya sudah, sekarang bi'atibari hukmiha, dari segi hukumnya. Hukumnya hanya dua, yang wajibah dan yang mustahabah, ya. Yang wajibah, yang mustahabah. Yang wajib dengan yang sunnah. Nah, dalam yang wajib dan yang sunnah ini memiliki kedudukan yang berbeda. Tentunya jelas, yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Dan di sini dalam kaidah ibadah tidak dibenarkan seseorang meninggalkan yang wajib kemudian mengutamakan atau melaksanakan yang sunnah, atau tidak dibenarkan dalam kaidah ibadah dia mengutamakan yang sunnah tapi tidak mengutamakan yang wajib. Ini dalam kaidah ibadah secara hukum tidak dibenarkan. Ada orang yang tidak sholat berjamaah subuh tapi dia mengutamakan sholat tahajud. Tidak dibenarkan dalam kaidah ibadah. Tetap dia harus mengutamakan apa? Sholat subuh dalam berjamaah. Bahkan boleh meninggalkan sholat apa? Tahajud, bila tahajud itu bisa menghambat sholat wajib berjamaah. Ini namanya kaidah ibadah, mendahulukan yang wajib, kemudian setelah itu diikuti dengan yang sunnah. Kenapa? Karena Rabbul Alamin Allah Jalla Jalaluh lebih menyukai seseorang hamba yang mendekatkan diri kepadanya dengan amalan wajib yang didahulukan, ya. Karena sunnah itu adalah untuk mendapatkan kecintaan dari siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dengan nawafil, dengan amalan-amalan sunnah. Tapi di masyarakat kita hari ini banyak orang yang justru mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Baca rawi itu hukumnya apa?
berjanji. Berjanji. Abtadiul imla bismidatil aliyah. Ya. Terus dengan apa? Quran. Jelas dong, Quran ya. Bahkan itu mungkin sunnah pun enggak. Perkara yang mubah saja. Kenapa? Orang syair kok. Syair kan, bukan sholawat, syair. Tapi faktanya apa Pak? Banyak yang gak bisa baca Quran tapi hafal apa? Janji, aneh gitu. Itu faktanya. Berarti secara kaidah ibadah salah. Kenapa? Tetap yang mustajabah, yang wajibah daripada mustahabah. Yang wajib dulu daripada yang sunnah. Bahkan kalau gak hafal itu pun gak ada masalah. Ya. Kecuali apa? Al-Quran. Ya. Ada orang juga yang sholat duhanya gak berhenti Pak. Ada tuh, tiap hari gak berhenti. Itu gak ada masalah. Tetapi dia berjamaahnya berhenti-berhenti. Bahkan menganggap dalam dirinya tidak apa-apa berjamaah bolong-bolong, yang penting sholat duhanya gak bolong-bolong. Ini menyalahi kaidah ibadah. Kita lanjutkan yang keberapa itu? Yang keenam ya. Perasaan sudah lama baru 6 ya. Masya Allah, bersabar. Yang keenam, al-ibadatu hiya al-ghayatu min khuluqil khalqi. Kaidah yang keenam adalah ibadah adalah tujuan penciptaan makhluk. Yang tadi di awal, ibadah adalah tujuan penciptaan makhluk. Karena tadi jelaskan di surah Ad-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Logika sederhana begini. Bila kita dari setiap apa yang Allah wajibkan bisa kita tunaikan dengan baik, dan apa yang Allah larang sudah kita tinggalkan dengan maksimal, sebetulnya antum semua sudah mencapai kesuksesan ibadah. Kenapa? Karena memang Allah menciptakan kita untuk apa? Ibadah. Bila ibadah itu sudah antum tunaikan, mendahulukan yang wajib kemudian yang sunnah, dilakukan dengan sesuai contoh Nabi SAW, sebetulnya sudah masuk kepada level kesuksesan di dalam ibadah. Kenapa? Karena kita tidak mengingkari dan menyelisihi perintah dan juga larangan dari siapa? Allah dan Rasulnya. Pasti bersyukur kepada Allah. Ya, nggak ada kan di sini yang sholat isanya tadi jam 7 pagi? Kejauhan Ustaz. Sholat subuh jam 7 ada? Tidak, alhamdulillah. Setiap waktu antum intidhar dalam sholat wajib, ya kan? Ramadannya bisa, rawatibnya bisa, baca Quran bisa, sedekah bisa, gitu kan? Berarti antum sekali lagi lewat kaidah yang ke-6 ini sudah berada dalam kesuksesan dalam beribadah. Karena sudah memenuhi syarat dan rukun ibadah secara standar. Masya Allah. Ya, artinya apa? Ibadah itu kan gak muluk-muluk kan? Sesuaikan apa yang Nabi perintahkan, selesai kan? Gak muluk-muluk begitu aja. Jangan ditambah-tambah dan jangan dikurangi, baik sebabnya, caranya, syaratnya, jenisnya, waktunya, selesai. Itu sudah sukses dalam urusan ibadah. Adapun dalam urusan dunia, kata Nabi, itu kalian yang tahu. Dalam urusan dunia, karena kita diciptakan bukan untuk mengemban dunia, tapi untuk apa? Akhirat, yang ibadah. Itu kaidah yang ke-6. Masya Allah, mestinya bangga kita semua. Alhamdulillah ya. Dan Allah mudahkan kita setiap apa? Ibadah itu kan. Kadang-kadang kita jalan aja Pak, tiba-tiba baru sekian waktu sudah menunjukkan ketemu masjid yang cocok lagi, enak untuk istirahat dan sholat. Itu artinya apa? Allah mudahkan. Dan antum sudah menemui syarat ketentuan sebagai makhluk yang Allah ciptakan apa? Beribadah kepadanya. Gitu kan? Habis sholat nyantai sambil makan tahu sumedang, ya kan? Tahu sumedang dimakan sama cabai rawit walaupun mahal, tetap tukang tahu sertakan cabainya itu dan harganya tetap gak bertambah, segitu aja. Masanya jual rugi gak ada masalah. Kenapa? Tahu itu wajib ada apanya? Cabai. Sebagaimana antum ketika berbuka wajib ada gorengannya, ya kan? Nggak tahu itu fikih yang mana, kitabnya nggak ngerti anak, kitab yang mana yang ada gorengan itu jadi wajib ketika berbuka, ya cari aja sendiri, anak nggak menemukannya. Nah kalau sudah sampai di situ berarti tujuan diciptakannya
makhluk untuk beribadah sudah antum capai. Alhamdulillah. Yang ketujuh, kaidah yang ketujuh, naful ibadati lil ibadi la li khaliqihim. Manfaat ibadah itu ya lil ibadati, untuk hambanya, bukan apa? Li khaliqihim, bukan untuk yang menciptakannya, bukan. Naful ibadah, manfaat ibadah, manfaat sholat itu bukan untuk Allah, untuk siapa? Nahnu, untuk kami, ya kan? Manfaat puasa untuk siapa? Kita juga. Walaupun Nabi katakan dalam hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, ya kan? Kullu amal ibni Adam lahu, setiap aktivitas ibadah Bani Adam tuh lahu, untuknya. Bahkan Nabi katakan al hasanatu dalam lanjutan hadisnya bi asyri amsalha ila sabimi'ati di'fin, setiap kebaikan itu mendapatkan 10 kebaikan, bahkan dilipat gandakan menjadi 700. Illa siyamu, kecuali apa? Puasa. Karena puasa li, kata Allah, wa ana ajzibi, puasa untukku. Ya kan? Tapi tetap pahalanya puasa, faedah puasa yang dilakukan semata-mata untuk Allah, maka pahalanya kebaikan untuk siapa? Kita juga. Mana dalilnya? Nabi katakan, ya kan? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama dosa-dosa taqaddam. Yang mana itu taqaddam? Yang telah lalu. Berapa lama, Pak? 1 tahun. Kalimat taqaddam itu 1 tahun, Pak. Ya, 1 tahun diampuni semuanya. Manfaatnya untuk siapa? Maka naful ibadah lil ibad la li khaliqihim, untuk hambanya, bukan untuk Allah. Bayangin, Pak. Taib. Itu diampuni dosa itu oleh Allah setelah rampung puasa 30 hari atau sehari. Atau diampuni dosa itu dengan sebab puasa harian, sehari diampuni setahun, atau harus nunggu 30 hari? Hah? Gimana? Nunggu 30 hari atau sehari? Ya? Itu kalimatnya setiap berbuka, ikhwan. Man soma, barang siapa yang berpuasa. Dari mana ke mana puasa itu? Terbit fajar sampai adzan maghrib, itu dinamakan apa? Bukan gini, man soma syahrin, barang puasa siapa yang puasa 1 bulan, enggak, tapi soma Ramadan, puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu terdiri dari harian, hari, pekan, bulan. Berarti apa? Kata Imam Nawawi, puasa 1 hari dengan iman dan wahtisaban bisa menghapus dosa setahun. Cuman ulama berbeda pendapat. Kata Imam Nawawi, apakah dosa 1 tahun itu dosa besar ataupun dosa kecil? Antum punya gak dosa kecil? Punya. Kalau dilakukan setahun menjadi gede gak? Gede juga. Setahun, bayangin coba. Ya, setahun besar juga. Masya Allah. Ini Pak, keutamaan atau manfaat ibadah itu untuk kita. Itu. Makanya Nabi katakan dalam lanjutan hadis yang tadi, lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa rabbi. Bagi yang puasa itu ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama indah fitri, ketika berbuka. Masya Allah. Tadi kan hadisnya benar kan? Bila antum mengatakan paling senang ketika berbuka, memang hadisnya begitu. Allah berikan kebahagiaan ketika berbuka. Bahagia karena apa, Pak? Ada es buahnya, teh manisnya, apa lagi? Macam-macam yang tadi gorengannya gitu kan. Bahagia. Ya kan? Ketika berbuka. Yang lebih bahagia lagi memang hadis Nabi, ketika berbuka itulah dosa setahun diampuni oleh Rabbul Alamin, Allah Jalla Jalla. Itu kebahagiaan kita sebetulnya. Kalau nggak ada puasa gimana kira-kira? Berat juga kan? Padahal antum tuh model-modelnya senang kredit. Sedang apa? Ya kan? Senang kenapa? Karena kredit itu lebih apa? Meringankan. Di kredit tuh, Pak. Ya kan? Dibayar tunai loh, Pak. Dibayar tunai sehari, finish, selesai. Dosa 1. Jadi besoknya puasa kedua bonus.
yang Allah kumpulkan. Untuk apa? Untuk penggalan hadis kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbi. Maka yang kedua, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena ketika berjumpa dengan Allah, khusus bagi orang yang puasa, Allah siapkan satu sorga yang bernama Ar-Royan. Dan Ar-Royan tersebut tidak bisa dilalui kecuali oleh orang-orang yang puasa. Itulah dari yang sekian harinya. Itu. Maka maksimalkan ibadah apapun karena manfaatnya untuk kita. 8 ya. Yang ke-8. Yang ke-8 tentang ibadah ini kewajiban ibadah. Kewajiban ibadah itu atau takliful ibadah. Taklifnya ibadah tidak gugur bagi seorang hamba dari mulai hilm baligh sampai wafat. Ini kaidahnya, bahwa kaidah ibadah yang ke-8 tidak gugur takliful ibadah dari mulai tamyiz baligh hingga wafat. Tidak gugur. Ya, tidak gugur. Misalkan, ana Ustadz sakit, ya bagaimana? Boleh gak sholat? Gak boleh. Selama dia masih apa? Hidup. Walaupun sakit selama masih hidup, ya kan? Boleh gak saya gak puasa wajib? Gak boleh selama masih hidup. Dari mulai tamyiz baligh hingga dia meninggal, gak gugur kewajiban ibadah. Jangan-jangan nanti ada yang mengira, kan ada gitu. Misalkan si Ustadz udah 80 nih, udah ya kadang sholat kadang enggak. Terus kenapa? Ya namanya 80 udah gugur lah. Apa yang gugur? Ya orang 80 masih minta makan enak, ya kan? Mohon maaf yang 80, yang 18 gak apa-apa, ya kan? Gak gugur sampai meninggal dunia, ya kan? Bahkan dengan berbagai uzur. Apa uzur? Puasa, bisa qadha, bisa bayar fidyah, dan itu pun syaratnya ditentukan, modelnya ditentukan, menunjukkan bahwa takliful ibadah, taklifnya ibadah itu tidak gugur. Ya, gugurnya kapan? Sampai hatta ya'tiyakal yakin, sampai dijemput oleh malaikat maut bergugur. Itu. Masya Allah ya. Moga-moga Allah kuatkan kita. Dan nggak ada yang berat ibadah tuh. Apa yang berat? Nggak ada. Sholat nggak berat? Nggak berat. Uang cuman 17 rakaat, dan itu 17 rakaat tidak sekaligus Pak, dibagi berapa? 5, kan ringan Pak. Coba kalau 17 sekaligus Pak, 11 aja nawar, ya 17 sekaligus ringan Pak. Sudah gitu yang rukun dalam sholat cuma apa? Fatihah. Qadarullah masya, bersyukur kepada Fatihah itu ayatnya cuma berapa? 7 Pak, beda dengan Waqiah. Ya Rahman, luar biasa kan? Ya kan? 7 Pak. Itu pun 7 ayat Pak, boleh dibaca, dan yang paling bagus dibacanya tidak satu nafas, tapi ayatan atau ayatun ayat per ringan gak Pak? Coba Bapak nih, Pak Haji nih, kalau 7 ayat perintahnya taklifnya gak boleh mau 80, 90 umur, pokoknya satu nafas. Ya mending berhenti. Ya kan mending? Enggak, tapi justru disuruhnya berapa Pak? Yang paling utama adalah ayat per ayat. Walaupun boleh ada namanya wasol, adanya kotok, boleh Pak, tapi utama. Kenapa? Allah paham tidak semuanya orang itu tinggi panjang napasnya Pak. Ada yang tinggi tapi pendek napasnya. Tapi kalau dikasih satu ayat enak. Yang paling panjang surat Al-Fatihah ayat keberapa? 7 Pak ya. Terakhir itu pun boleh diwakop, ya kan? Di alaihim yang pertama atau alaihim kedua? Suratal ladzina an'amta alaihim, boleh menurut riwayat yang lain, ya kan? Sementara Hafs dan yang lainnya di alaihim kedua, suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, itu kan? Tapi yang napasnya agak panjang, waladhdallin, maksudnya dari awal ke ujung-ujung waladhdallin, ya kan? Itu seperti itu. Ini taklifnya ada udur-udur yang sesuai dengan apa? Kemampuan manusia. Surahnya ya karena sunnah boleh milih Pak.
Bahkan yang luar biasa, gak usah milih, sudah Allah pilihkan 2 surah terpendek di Quran. Apa? Pasti tahu. Al-Ikhlas dengan Al-Kautsar. Masya Allah, kurang apa lu Pak? Takliful ibadah, ya kan? Bahkan kalau milih yang lebih pendek boleh. Yasin. Boleh kan di situ doang? Gak ada larangannya Pak. Gak ada larangannya kalau gak malu. Yasin tambah dikit. Wal Qur'anil Hakim. Boleh Pak. Gak ada larangan Pak. Masya Allah. Jangan ngeluh ikhwan. Tau'an au harka. Ya. Au karha. Baik itu secara apa? Suka. Rela. Lakukan. Kenapa? Karena banyak udurnya. Banyak keringanannya. Insya Allah pokoknya ikhlas. Karena banyak keringanannya. Allah ngapain lagi sih Pak? Aduh ya Allah. Kadang-kadang aneh memang manusia itu ya. Antum udah sholat belum? Kenapa? Berat. Berat di mana? Ya kan? Masya Allah. Ini kotor-kotor yang mana bawahnya? Ya bersihkan. Najisnya apa? Ini gak tahu nih, gak kelihatan. Cuma tadi pipis takut. Itu namanya najis yang Allah akan maafkan. Kenapa? Karena gak ada air najisnya. Kalau gak ada air najisnya, usap saja dengan air. Selesai. Kenapa? Karena gak ada air najisnya. Jangan jadi alasan. Loh ini ada najis apa Ustaznya? Ini kuning-kuning gede nih. Ya itu kan ada airnya. Ya bersihkan. Enak kan? Kadang-kadang untung itu malaikat tuh masih sabar ya. Kalau malaikat gak sabaran mungkin wah sudah dibombardir itu Pak. Ya itu banyak alasan ibadah itu. Nah ini ibadah tuh luar biasa. Gak gugur kewajibannya dari mulai tamyid sampai apa tadi? Meninggal dunia. Berapa nih? 10 ya? 9. Masya Allah. Ke-9. Al-hidayatu ilal ibadati min ni'matillahi subhanahu wa ta'ala. Ini harus dipahami dalam kaidah ibadah. Hidayah atau taufik untuk bisa melaksanakan ibadah termasuk nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Ini bisa memotivasi kita. Bahwa bapaknya antum bisa ngaji kayak begini, ini adalah rahmat dari Allah. Ya, maka dalam kaidahnya kalau kita sudah paham bahwa ini rahmat dari Allah, maka apa namanya? Ikat rahmat tersebut. Dengan apa Pak? Khusyuk, ilmunya dicatat, itu kan? Kemudian setelah itu diamalkan, dihafal, setelah dihafal, diamalkan, setelah diamalkan, disebarkan. Dengarkan, ya kan? Dengan khusyuk, catat, kemudian amalkan, hafalkan, amalkan, kemudian sebarkan. Kenapa? Karena nikmat ibadah itu adalah karunia dari Allah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Nun di sana Pak, jutaan mungkin orang yang tidak mendapatkan nikmat ibadah ini. Ya kan? Jangankan untuk haji Pak, untuk sholat yang 5 waktu saja gak ada waktu untuk datang ke masjid. Sahih itu. Kayak kita gini kan, alhamdulillah Pak, hari Ahad ini Pak, ya Allah, enaknya di rumah. Kalau gak di rumah jelong-jelong loh Pak. Nah, jelong-jelong atau apa? Healing-healing. Ya kan? Enak sambil minum kopi itu, ya kan? Di depannya serabi atau apa? Ya kan? Sampai waktu sampai itu enak Pak di rumah. Atau kalau ada live, enaknya ngajinya di mana? Di rumah sampai nonton, ya. Paling juga like-nya aja dipencet like, gitu kan. Selesai gitu kan? Makanya membeda Allah memberikan pahala kepada antum yang datang ke majelis ilmu berbeda dengan orang yang apa? Duduk di rumah dan dia belajar ilmu. Berbeda. Kenapa? Antum paham betul bahwa karunia digerakkan kita oleh Allah ke majelis ilmu, ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Ya, Masya Allah. Dan bersyukur kalau antum tadi subuh dan ngaji, sekarang ngaji, belum lagi nanti ada yang malam gitu kan. Alhamdulillah. Masya Allah, itu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Yang terakhir berarti, ya, yang terakhir, al-ithabatu alal ibadati min fadlillahi subhanahu wa ta'ala. Adapun al-ithabah, yakni ganjaran atau pahala alal ibadati, atas amalan suatu ibadah,
min fadlillah, ini adalah karunia Allah. Jadi bukan hasil kita. Jadi nggak salah betul kalau ada orang mengatakan ini rezeki anak soleh, itu salah besar. Ya, yang mengatakan apa? Rezeki anak soleh. Kalau sudah tua apa? Rezeki orang tua soleh. Salah. Kenapa? Al-itsabah alal ibadah min fadlillah. Ganjaran pahala atas suatu ibadah itu haknya Allah. Itu karunia Allah. Bukan karena kita apa tadi? Soleh. Nih loh, makanya jadi orang tuh yang takwa. Saya aja dapat nasi duluan. Ente tuh siapa? Diklaim haknya Allah, diklaim. Nggak bisa. Al-itsabah ya alal ibadah min fadlillah. Balasan pahala atas suatu ibadah itu jelas karunia Allah, gitu kan. Jadi kan Nabi ajarkan kalau dapat nikmat ucapkan alhamdulillah. Ya sudah Pak. Kalau sesuai dengan keinginan, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu sholih. Kalau memang belum sesuai dengan keinginan, alhamdulillah ala kulli hal. Besok mau lebaran katakanlah gitu kan. Antum pengennya baju koko, tiba-tiba yang ngasih malah kain sarung. Ucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa? Pengennya apa? Baju koko, datangnya kain sarung. 3 orang yang ngasih, 3-3-nya kain sarung. Padahal pengennya apa? Ya sudah, tetap ucapkan alhamdulillah. Tiba-tiba yang antum inginkan gamis, dikasih gamis. Jangan bilang rezeki anak soleh. Enggak. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi. Gitu. Itu kaidah ibadah. Baik, cukup ya. Indah sekali. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bahagia dan juga senang ketika melaksanakan ibadah kepada Allah, baik berupa perintahnya atau senang dan bahagia ketika bisa ibadah dalam rangka menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita sukses dalam ibadah karena memang sudah ibadah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah, yang bertanya 1 orang, pertanyaannya ada 6. Sekaligus mewakili bapak-bapak. Pertama, mengenai puasa Syawal 2 hari setelah Idul Fitri, boleh? Boleh. Ya, dengan cara boleh secara terus menerus dan juga boleh dicicil. Bila ada puasa qadha yang belum ditunaikan, jumhur ulama mengatakan tunaikan qadha dulu baru puasa Syawal. Kenapa? Karena tidak dikatakan dia melakukan puasa Syawal, melainkan bila puasa Ramadannya sudah selesai ditunaikan, baru ada kalimat puasa Syawal. Tapi kalau puasa Syawal tapi Ramadan belum selesai, ya nggak Syawalan namanya, karena Ramadan belum selesai. Walaupun ada ulama yang membolehkan, tapi tetap di dalam perbedaan pemahaman para ulama, ya maka jumhur itu yang mesti kita ambil. Puasa putih, ya putih Pak, bid, ayyamul bid. Di sini petanya puasa putih 13, 14, 15 boleh ditunaikan 13, 14, 15 ataupun di tanggal yang lain, tetapi tetap urutannya berturut-turut 3 hari. Katakanlah 20, 21, 22. Tapi kata para ulama, ini bagi orang-orang yang sudah istiqomah puasa ayyamul bid, kemudian suatu tanggal itu terhalangi, maka boleh dilakukan di hari yang lainnya. Berarti ini kelonggaran bagi yang sudah istiqomah. Tapi kalau yang belum, masa tiba-tiba milih tanggal 21? Ditanya, puasa apa? Ayyamul bid. Tanggal berapa? 21. Lihat bulannya terang enggak? Gelap. Berarti ayyamul aswad. Hari yang apa? Yang hitam, yang gelap. Ya. Ya. Puasa Asyura berapa hari? Ya Nabi anjurkan hanya sehari aja di bulan apa? Muharram, ya. Atau boleh misalkan berapa? 9, 10, 11, 10, 11, ya. Atau berapa? 9, 10 atau hanya 1 hari. Jadi memang tidak ada dalil yang puasa Asyura 10 hari. Sama dengan kemarin puasa Rajab tuh rame-rame puasa Rajab Pak. Ada yang full sebulan puasa Rajab. Sa'ban enggak puasa. Ya itu kan yang namanya menentukan suatu dengan sendiri, ya, perbuatan yang bid'ah. Kenapa? Karena hadis dari Aisyah bahwa Nabi banyaknya puasa sunnah membedakan dengan puasa sunnah yang lainnya yang di bulan Sya'ban ini.
dalam satu hadisnya dalam kitab Nailul Autar itu bahkan Nabi sampai berapa? 26 hari. 26 hari puasa ini Sya'ban. Kalau gak khawatir masuk kepada apa? Hari yang dikhawatirkan masuk tanggal 1 Ramadan, mungkin Nabi melanjutkannya, ya kan? Itu jadi mereka malah bulan apa? Rajab. Sya'ban ini merdeka. Ramadan payah. Puasa 3 hari setiap bulan. Yang tadi Ayyamul Bid, ya. Kalau ada puasa lagi 3 hari nggak ada. Puasa apa lagi? Ya itu. Apa arti panjang angan-angan? Panjang angan-angan itu banyak halu. Banyak apa? Sering apa? Halu itu panjang angan-angan. Ya, misalkan sama apa namanya? Jamaah sekalian, kalau saya dapat gusuran 1 triliun, ini semua diberangkatkan umroh besok juga. Kau Ustadz gampang banget ya kan ngelamun. Itu namanya apa tadi? Angan banyak jikalau umpama misalnya, itu angan-angan semua dilarang dan itu haram hukumnya. Ya, seperti itu. Ya ini haram hukumnya, memang nggak boleh. Jika ada yang bid'ah tolong diberitahu. Ya tadi Rajaban itu termasuk bid'ah. Ya kan? Baca Yasin 3 hari 3 kali berturut-turut pada malam nisfu Sya'ban itu juga perkara yang bid'ah. Adapun melakukan amalan soleh di malam nisfu Sya'ban memang disyariatkan, boleh. Tapi yang rutin tidak ada amalan baru. Rutin misalkan zikir, rutin baca Quran antara maghrib dan isya, rutin sholat tahajud pada malam itu disyariatkan. Tapi tidak ada syariat baru ketika malam nisfu Sya'ban. Itu termasuk perkara yang muhdas, yang bid'ah. Ya, apalagi menjelang Ramadan nyekar. Apa nyekar itu? Nadran, ziarah kubur, baik sebelum Ramadan ataupun setelah Ramadan, mengkhususkan waktunya itu. Anda ulangi, mengkhususkan waktu itu termasuk perkara yang bid'ah. Apalagi di Ramadan, nuzulul Quran itu jelas. Ya, Quran turunnya dengan berapa cara, Pak? 2. Yang pertama adalah tanzil. Yang kedua inzal. Kalau inzal maksudnya turun secara langsung ke mana? Baitul Izzah. Kalau mahfud, dari Allah mahfud ke Baitul Izzah langit bumi itu namanya tanzil. Turun secara beransur, ansur selama 23 tahun. Tidak ada nuzulul Quran lagi. Gak ada nuzulul Quran lagi. Itu kan yang ada peringati berapa? 114 surah, 30 juz. Peringati kapan? Setiap hari, setiap waktu. Kalau ditanya, apakah antum nuzulul Quran? Kita jawab, iya. Kapan nuzul Qurannya? Setiap hari, setiap saat anak nuzulul Quran. Salah enggak? Ya enggak salah, Mbak. Gitu. Wallahu a'lam. Sebagian ulama Syafi'iyah itu yakni memerintahkan diqadha. Ya, tetapi mayoritas ulama termasuk 3 ulama atau 3 imam madhab itu tidak, Pak, tapi dengan cara taubat. Karena apa? Ditinggalkan dengan sengaja. Yang ada itu adalah ditinggalkan karena tidak disengaja dengan unsur apa? Lalai, ketiduran atau lupa. Maka ketika ingat tunaikan. Itu namanya qadha, itu melakukan sesuatu bukan pada waktunya, itu namanya qadha. Contoh misalkan sholat subuh jam 7 itu qadha namanya. Karena apa, Pak? Ternyata memang bangunnya jam 6.50. Ya kan? Berarti punya waktu berapa tadi? Ya 10 menit mandi langsung sholat. Atau misalkan ya sudah menjelang waktu subuh tiduran, atau siang jam 11 tiduran, kaidulah bablas, Pak, sampai asar. Maka ketika terbangun itu langsung sholat. Sekali lagi, qadha itu adalah menunaikan suatu ibadah di luar waktunya tanpa disengaja. Adapun yang ditinggalkan dengan sengaja maka tidak ada qadha menurut jumhur ulama. Yang ada apa? Taubatan nasuha. Maka kita ambil jumhur ulama, taubatan nasuha. Kenapa? Ya jelas, Pak. Antum kenapa bisa gak puasa? Ngapain lah puasa? Tapi tahu kewajibannya, tahu, terus ya nggak ada gunanya puasa. Begitu sadar mau diqadha, taubat bukan diqadha. Sudah ditanya lagi, antum dulu waktu muda puasanya nggak puasa berapa lama? Nggak tahu, nggak terhitung. Mau diqadha yang mana, Pak? Iya, harinya juga nggak terhitung. Padahal Quran mengatakan, ya, fa in kana minkum maridun aw safarin fa iddatun. Jika kalian safar atau sakit, fa iddatun. Hitung, Pak. Ini suruh qadha yang nggak tahu. Berapa lama Pak meninggalkan sholat? Gak tahu tuh. Ya gimana qadhanya, Pak? Orang dia gak tahu.
Itu kalau ada kiai yang tetap kodok kan aneh kiainya Pak. Mengkodok sesuatu yang nggak tahu kan aneh Pak. Kodonya berapa kiai? Ya berapa saja. Kalau berapa saja bukan kodo namanya. Namanya kodo itu kan 10 dibayar 10. Kalau di 10 dibayar nggak tahu kan nggak tahu namanya. Iya. Maka jumhur ulama begitu. Nih kalau debat sebelah kayak begitu modelnya. Kita selesai ya. Wallahu ta'ala bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.